Semangat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua Bapak dan Ibu. Perkenalkan, nama saya Parnulis Manalu Sarjana Teologia Magister Pendidikan. Unit kerja SMA Negeri 1 Kolang, Kabupaten Tapal Tengah, Sumatera Utara. Calon guru penggerak Angkatan 7. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas modul 1.1.A.8 koneksi antar materi kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Kesimpulan dan refleksi modul 1.1 sebagai berikut. 1. Romawi. Pendidikan adalah sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Sebelumnya pemahaman saya pendidikan itu berpusat kepada guru. Gurulah yang paling tahu segalanya. Saya tidak memperhatikan bahwa setiap anak memiliki kodratnya masing-masing. Saya pun sebelumnya tidak tahu bahwa pendidikan harus berpusat berpihak pada anak. 2. Romawi. Pendidikan bertujuan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebelumnya pemahaman saya pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan anak. 3. Romawi. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Sebelumnya pemahaman saya bahwa anak diumpamakan sebagai kertas kosong, sehingga kaum pendidik boleh mengisi kertas kosong itu menurut kehendaknya. Dalam praktik pembelajaran di kelas, saya menganggap diri bahwa saya paling mengetahui segalanya, sehingga pembelajaran sebagai transfer ilmu. 4. Romawi. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Sebelumnya pemahaman saya tidak mengenal istilah kodrat alam dan kodrat zaman. 5. Romawi. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21, sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya murid di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid di Indonesia Tengah atau Indonesia Timur. Sebelumnya, pemahaman saya tidak mengenal istilah kemampuan anak disesuaikan berdasarkan kodrat zaman dan kodrat alam. 6. Romawi. Ki Hajar Dewantara memiliki semboyan Ingarso Sungtulodo, di depan memberi teladan, Ingmado Mangun Karso, di tengah membangun dan terus berkarya, Tutburi Handayani, di belakang memberi semangat atau dorongan. Sebelumnya pemahaman saya hanya sebatas memberi teladan kepada anak. Ternyata tidak cukup itu saja, namun di tengah harus membangun dan terus berkarya, di belakang harus memberi semangat dan dorongan. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Banyak hal yang saya pelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. 1. Pemikiran Ki Hajar Dewantara memberi pengaruh yang cukup banyak terhadap pemikiran atau perilaku saya sebagai pendidik. Pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya, pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. 2. Hidup tumbuhnya anak terletak di luar kecakapan atau kehendak kita sebagai kaum pendidik. Anak-anak adalah makhluk manusia dan benda hidup, sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Kita kaum pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan kodrat itu, agar dapat memperbaiki lakunya atau bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya itu. Dalam menuntun kita dapat mengibaratkan diri kita sebagai petani dan anak-anak yang kita didik sebagai benih atau misalnya benih padi. Kita sebagai pendidik hanya dapat menuntun tumbuhnya padi tersebut. Kita dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Tapi kita tidak dapat mengganti kodratnya padi. Kita tidak bisa memaksa padi itu tumbuh seperti jagung. Padi tetaplah padi, jagung tetaplah jagung. Padi tidak bisa kita ubah kodratnya.
di luar kodratnya sebagai padi. Demikian juga dengan jagung. 3. Pada dasarnya, anak bukanlah kertas kosong yang bisa ditulisi sesuai dengan keinginan orang dewasa, tetapi anak sudah membawa kekuatan atau kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam anak berbeda-beda. Kodrat alam anak yang tinggal di pegunungan akan beda kodratnya dengan anak yang tinggal di pesisir pantai. Mereka akan memiliki potensi, bakat dan minat yang berbeda. Maka kita harus menyadari bahwa setiap anak itu beragam dan mempunyai keunikan sendiri-sendiri. Sedangkan kodrat zaman berhubungan dengan zaman yang dialami oleh peserta didik pada saat pengajaran atau pendidikan berlangsung. Untuk pendidikan saat ini, para pendidik harus menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21. 4. Kita tidak boleh melupakan budaya dan sejarah dalam melakukan perubahan. Pendidikan harus memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan kita. Pendidikan harus menghargai keberagaman dan memerdekakan pembelajar. Jadi, jelas sekali terlihat bahwa pendidikan itu memerdekakan. 5. Tujuan pendidikan utama yang digagas Ki Hajar Dewantara adalah bagaimana pendidikan mampu membuat anak memiliki budi pekerti yang baik. Budi pekerti atau watak diartikan sebagai bulatnya jiwa manusia. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Hal-hal yang coba saya harapkan agar kelas saya mencerminkan Ki Hajar Dewantara adalah sebagai berikut. 1. Saya harus mengubah cara berpikir saya yang salah, menganggap anak sebagai kertas kosong, sehingga mengisinya menurut kehendak saya. Saya harus meyakinkan diri saya bahwa setiap anak lahir sudah lengkap dengan potensinya masing-masing, meskipun masih terlihat samar. Nah, hal inilah yang harus ditebalkan. 2. Saya mencoba menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Hal ini sejalan dengan kodrat anak yang senang bermain. Kita bisa mengkolaborasikan asiknya permainan ke dalam kegiatan pembelajaran, misalnya dengan melakukan permainan atau game. 3. Saya harus mengupayakan pembelajaran yang berpusat pada anak, memberikan ruang, kesempatan, dan fasilitas seluas-luasnya agar anak mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Saya sebagai pendidik menempatkan diri saya sebagai fasilitator yang menuntun anak agar ia mampu mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Di akhir pembelajaran penting bagi saya untuk memberikan penguatan terhadap materi-materi konseptual agar anak tidak mengalami miskonsepsi. Selain itu, melalui pembelajaran yang berpusat pada anak, saya berharap bisa mengasah keterampilan abad 21 mereka. 4. Sebagai wujud dari tujuan pendidikan yang utama, yaitu lahirnya anak yang tidak hanya kompeten dari segi akademis, tapi juga berbudi pekerti yang baik, saya harus memberikan teladan yang baik. 5. Saya berharap saya bisa memaknai semboyan Ki Hajar Dewantara. Ngarso Sungtulodo di depan memberi teladan, Ing Madio Mangun Karso di tengah membangun dan terus berkarya, Tut Wuri Handayani di belakang memberi semangat atau dorongan. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak.